Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari Madhab Imam Abu Hanafi, kita masuk lebih dalam, yaitu tentang contoh-contoh karakteristik pemikiran beliau terkait hukum-hukum fikih. Kan dalam Imam Abu Hanafi atau Imam Abu Hanifah itu ada 6 dasar yang dibuat rujukan. Ada Al-Quran, ada sunnah Nabi, ada qaul sahabat, ada qiyas, ada istisan, dan ada urf. Nah, ini ada contoh-contoh karakteristik pemikiran beliau pada zaman kehidupannya beliau dulu. Jadi yang pertama itu ketika beliau menetapkan hukum fikih, itu beliau yang pertama keberpihakan kepada yang lemah. Jadi memihak kepada yang lemah. Jadi beliau ini ternyata memiliki pemikiran yang penuh rahmat ketika memutuskan suatu hukum. Tidak sembarangan beliau memutuskannya. Beliau banyak berfatwa dengan pertimbangan keberpihakan kepada yang lemah. Beliau banyak berfatwa dengan pertimbangan memudahkan orang dalam melaksanakan ajaran Islam. Dan beliau juga banyak berfatwa tentang mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Jadi memang itu adalah karakteristik dari beliau. Suatu contoh itu beliau berfatwa ketika ada orang yang mempunyai pakaian itu terbuat dari emas dan perak. Itu kan wajib hukumnya untuk dijakati. Mungkin kalau ditarik di ranah zaman modern saat ini, ketika kita mempunyai pakaian yang harganya begitu mahal sampai melebihi 1 nisab zakat, maka itu harus dijakati. Dan beliau punya fatwa ketika orang itu benar-benar dalam keadaan sulit, atau katakanlah ekonominya sedang benar-benar terpuruk, sulit, untuk makan saja susah, apalagi memiliki hutang, maka tidak wajib untuk zakat. Itu kalau di madhab Imam Abu Hanafi. Jadi misal ada orang ekonominya lagi sulit, untuk makan saja susah, apalagi punya hutang, itu dalam madhab Abu Hanifah tidak wajib untuk zakat. Ya tadi, karena beliau memperhatikan orang-orang yang lemah, berpihak kepada orang yang lemah dengan tujuan untuk memudahkan mereka dalam menjalankan agama Islam. Terus ada contoh lagi fatwa dari Imam Abu Hanifah untuk memudahkan orang lain. Ini terkait dengan sholat. Jadi tentang hukum menghadap kiblat. Jadi misal ketika kita dalam perjalanan jauh terus sendirian, dan mungkin saat itu kita tidak mengetahui arah kiblat dan susah dalam menentukan kiblat, maka ketika seseorang sholat dalam kondisi demikian, kemudian dia sholat sesuai keyakinannya, maka hukum sholatnya dianggap sah, sekalipun ternyata dia tidak menghadap kiblat. Karena menurut Imam Abu Hanifah, ya itulah salah satu cara untuk bagaimana orang itu tertarik dengan agama Islam. Jadi tidak memberatkan orang yang menjalankan agama Islam, maksudnya begitu. Terus contoh lagi, ini yang terkait dari sisi kemanusiaan. Di Imam Abu Hanifah itu ketika ada perempuan yang sudah mencapai umur untuk mencari pasangan hidup, dan ketika ada orang tua yang memaksakan anak perempuannya untuk menikah, maka katanya Imam Abu Hanifah, perkawinan atau pernikahan yang dilakukan secara paksa itu hukumnya tidak sah, haram hukumnya. Jadi jika si perempuan itu menolak perkawinan tersebut, menolak perjodohan dari orang tuanya, maka itu diperbolehkan di madhab Imam Abu Hanifah. Bahkan nanti di fikih
Imam Abu Hanifah ini ketika perempuan sudah benar-benar dewasa umurnya, itu dipersilahkan untuk mencari pasangan hidup sendiri. Bahkan ada juga yang mengatakan wali itu tidak wajib dalam pernikahan, itu hanya penyempurna saja, katanya Imam Abu Hanifah. Jadi itulah karakteristik pemikiran Imam Abu Hanifah. Kalau menurut saya itu adalah bentuk kebijaksanaan, sehingga orang memahami agama itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi problem nantinya. Jadi unsur beban-beban dalam hidup yang terkadang kita melihat hukum Islam, mungkin ada orang-orang tertentu yang merasa terbebani. Ternyata di mazhab Imam Abu Hanifah itu sangat cenderung untuk memudahkan masyarakat dalam menjalankan praktek agamanya di situ. Karena kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran kan, Allah menurunkan agama itu juga untuk memudahkan urusan manusianya. Jadi tidak ada namanya aturan yang mengekang manusia, yang membebani manusia di situ. Nah, itu adalah contoh-contoh karakteristik bagaimana beliau berfatwa, bagaimana beliau menentukan perkara-perkara yang berkaitan dengan fikih. Terus nanti di situ juga ada kata-kata bijaksana sekali dari Imam Abu Hanifah, di mana beliau pernah berkata seperti ini. Jadi, perkataan kami ini adalah pendapat, dan kami memperkirakan ini lebih baik, dan barang siapa membawa apa yang lebih baik dari perkataan kami, maka ia lebih benar dari pendapat kami. Terus, apabila telah sahih sebuah hadis, maka hadis tersebut menjadi mazhabku. Apabila saya mengatakan sebuah pendapat yang menyelisih kitab Allah dan hadis Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataan itu. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil atau memakai pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari mana dalil kami mengambil pendapat tersebut. Haram hukumnya bagi orang yang tidak mengetahui dalilku, tetapi dia berfatwa dengan pendapatku. Sesungguhnya kami adalah manusia biasa. Kami berpendapat pada hari ini dan kami rujuk membatalkannya pendapat tersebut pada pagi harinya. Nah, kata-kata semacam itu menurut saya adalah merupakan keterbukaan dan kebijaksanaan dari Imam Abu Hanifah. Jadi ternyata ketika dalam menetapkan hukum fikih itu tidak sembarangan, karena tidak sembarangan jadi beliau mengatakan kata-kata seperti itu. Jadi tidak boleh ketika ada orang itu taklid buta kepada salah satu mazhab. Jadi ada orang yang belum tahu seluk-beluk tentang fikih, tapi dia berfatwa menggunakan pendapat dari Imam Abu Hanifah misalnya, dan dia tidak mencari kebenarannya, dia hanya ikut saja. Lah itu kata Imam Abu Hanifah, itu haram orang yang seperti itu. Karena Imam Abu Hanifah menyadari bahwa manusia itu mempunyai keterbatasan. Jadi sepintar apapun manusia, tetap saja masih ada hal-hal yang belum diketahui. Jadi mau sepintar apapun kita, tetap saja kita punya keterbatasan di situ. Maka jangan pernah mengklaim bahwa kita ini selalu benar. Kalau memang ada hal yang salah, ya kita akui kesalahan itu dan segera kita introspeksi diri di situ. Lah itu adalah merupakan tuntunan yang luar biasa dari Imam Abu Hanifah, setidaknya untuk kita memahami ilmu fikih lah, bagaimana dalam kehidupan, bagaimana kita belajar ilmu fikih yang benar agar kita tidak salah jalan. Jangan sampai ilmu fikih, perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya itu menjadi bencana bagi umat Islam. Maksudnya menjadi pertengkaran antara umat Islam tersendiri, karena terlalu banyak persoalan yang ada di fikih
itu terkadang berbeda dengan masyarakat tertentu, dengan adat istiadat tertentu. Mungkin ada perbedaan di itu. Nah, itu adalah tuntunan dari Imam Abu Hanifah. Ketika kita belajar fikih, jangan sampai fikih dijadikan masalah dalam menjalankan agama Islam.